ditampilkan di sebuah masa ketika wabah mematikan tiba-tiba meneror umat manusia dan peristiwa kerusuhan yang melanda seluruh negara di dunia kini telah menghancurkan kehidupan manusia. Di suatu hari, tepatnya pada tahun 2023, kita akan diperkenalkan oleh seorang pria bernama Manel yang pada saat itu terpaksa mengisolasi dirinya sendiri di tengah virus mematikan. Akan tetapi, isolasi itu tak selamanya bisa ia lakukan karena minimnya makanan serta energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup membuat Manel terpaksa keluar dan membuat dirinya harus menghadapi bandit-bandit yang juga sedang berjuang. Lantas, bagaimanakah perjuangan Manel untuk bertahan hidup di tengah kerasnya kejaran para zombie dan bandit-bandit yang berkeliaran? Di awal film, kita akan diperlihatkan pada sebuah scene di mana Manel terlihat sedang mengunjungi rumah kakaknya untuk merayakan acara tahun baru. Yang dimana pada acara itu, Manel membawa istrinya bernama Julia yang diceritakan sangat menginginkan seorang anak. Manel sendiri kini bekerja sebagai pengacara dan kunjungan mereka ke rumah kakaknya itu membuat istrinya cukup bahagia karena dengan bertemu anak kecil saja serasa bisa menggantikan keinginannya itu. Setelah lelah bermain seharian, Manel lalu berpamitan dengan kakaknya yang bernama Balen. Tetapi di tengah kepulangannya itu, mereka berdua terlihat saling bertengkar karena Julia menganggap Manel tak menginginkan seorang anak, yang mana karena pertengkarannya itu mereka harus mengalami kecelakaan kecil sampai-sampai harus menewaskan Julia. Kesedihan serta kehilangan yang dirasakan Manel ternyata masih membekas hingga 1 tahun ke depan karena kehidupannya tanpa Julia terasa sangat membosankan. Sampai-sampai ketika Manel mendengar berita yang mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan karantina di berbagai tempat karena sebuah virus mematikan bernama TSJ, Manel terlihat tak peduli. TSJ sendiri dikenal sebagai virus yang bermutasi dari virus COVID-19 dan orang yang terinfeksi oleh virus tersebut akan berubah menjadi sangat agresif sampai-sampai akan menyerang orang yang di sekitarnya dan menyebabkan orang yang diserang itu akan ikut tertular. Setelah mendengar berita serta membaca beberapa surat, Manel lalu pergi ke dermaga, di mana pada perjalanannya itu Manel kembali mendengarkan berita itu di radio mobil. Akan tetapi, ia tetap tak peduli dan melanjutkan perjalanannya untuk bertemu calon pembeli. Sesampainya di dermaga, Manel ternyata berniat untuk menjual kapalnya, yang mana semenjak kepergian istrinya itu, Manel tak pernah menggunakannya lagi. Akan tetapi, di saat Manel diminta untuk menunjukkan faktur pembelian kapalnya, ia tiba-tiba teringat kenangan dengan mendiang istrinya dan memutuskan untuk membatalkan transaksi itu. Di tengah perjalanannya pulang ke rumah, Manel memutuskan mampir ke toko kelontong untuk mengisi beberapa stok makanan. Akan tetapi, di sini ia melihat bahwa semua orang terlihat sangat panik, sampai-sampai himbauan yang dicanangkan untuk membeli makanan secara terbatas tak dihiraukan. Sesampainya di rumah, Manel kemudian mendapat video call dari kakaknya itu, yang mana pada kesempatan itu Balen mengatakan bahwa ia dan suaminya akan segera pindah ke kepulauan bernama Kanari yang dianggap sebagai tempat teraman untuk mengasingkan diri. Akan tetapi karena Balen mengerti kondisi mental yang dialami oleh Manel, Balen pun akhirnya mengajak Manel. Esta mañana han llamado a Mario. Nos trasladan a Canarias mientras dure todo esto. Él cree que es para chequear los sistemas informáticos, pero no le han dicho nada más. ¿Y cuándo os vais? Pues esta noche. Escúchame, ¿por qué no te vienes? Melihat ada kesempatan untuk memulai kehidupan baru, Manel langsung menyetujui ajakan kakaknya itu. Akan tetapi, perjalanan mereka harus terhenti karena ketika semua orang sudah siap untuk masuk ke pesawat, semua perjalanan tiba-tiba dibatalkan dan membuat suasana menjadi sangat kacau. Ditambah lagi, sebuah peringatan darurat tiba-tiba muncul di ponsel milik semua orang dan membuat salah seorang pria berhasil mencuri pistol milik petugas keamanan.
Karena kekacauan itu, Manel akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun di perjalanan, ia justru terjebak di kemacetan yang sangat panjang karena semua orang memutuskan untuk keluar dari kota itu sejak pengumuman darurat disebarkan. Di sini, Manel sempat mendengar sebuah kabar kalau pemerintah mulai memberlakukan lockdown terhadap kota-kota setempat, yang mana karena hal itu membuat Manel sangat khawatir kalau ia masih tetap berada di kemacetan itu, maka situasi akan semakin parah. Vámonos a casa. Setelah memutuskan untuk berjalan ke rumah, Manel akhirnya sampai pada kompleks perumahannya, di mana di sana ia melihat beberapa petugas yang sedang mengamankan salah satu warga yang terinfeksi. Akan tetapi, di sini sang petugas sangat kewalahan karena warga itu sulit untuk dikendalikan. ¿Es Joaquín Tebar? Setelah melewati hari yang cukup berat, Manel tiba-tiba terbangun oleh telepon dari kakaknya yang mengatakan bahwa saat ini mereka sudah sampai di Pulau Kanari dan tampaknya penerbangan mereka tak dibatalkan karena mereka melakukan penerbangan cepat sebelum peringatan darurat itu disebarkan. El virus. Pero dentro del ejército... Di sini Balen kemudian memberitahu agar Manel tetap berada di rumah apapun yang terjadi karena di pagi harinya Balen sempat melihat berita bahwa salah satu kota terbesar di Eropa yaitu kota Munchen telah mengisolasi diri dan tak membiarkan satu orang pun keluar ataupun masuk ke kota itu. Kemunculan serta penularan wabah itu nyatanya telah membuat kehancuran besar-besaran untuk seluruh dunia karena di media sosial manapun semua orang memberitakan tentang perubahan mengerikan bagi yang terinfeksi karena mereka terlihat seperti zombie. Apalagi penularannya itu menjadi semakin cepat karena manusia-manusia yang sehat tak mampu menahan serangan zombie yang sangat membabi buta. Di tengah perbincangan itu, sebuah peringatan tiba-tiba kembali muncul. Namun kali ini peringatan yang diberikan bukanlah peringatan biasa karena pemerintah sudah benar-benar mengisolasi kota itu, yang mana hal itu memberikan sebuah petanda bahwa tingkat infeksi di kota itu sangatlah tak bisa dikendalikan. Setelah mengetahui informasi itu, Manel kemudian kembali ke Indomaret untuk membeli berbagai kebutuhan pokok selama karantina. Akan tetapi, ia sudah terlambat karena Willy Salim telah memborong semua barang dan membuat Manel hanya mengambil barang seadanya. Tak cukup dengan barang bawaannya, Manel kemudian mendatangi Lawson untuk membeli persediaan tambahan. Namun di sini ia sangat kaget karena tiba-tiba saja seorang warga yang terinfeksi mencoba menyerang Manel. Setelah melewati kejadian menegangkan itu, Manel lalu kembali ke rumah untuk mempersiapkan dirinya menghadapi karantina dirinya sendiri, seperti mengunci pintu rumahnya dengan gembok yang sangat kuat hingga meninggikan pagar rumahnya itu. Precisamente, desde el Centro Temporal de Mando de la Graciosa, queremos rendir homenaje a los... Setelah beberapa hari berlalu, Manel tiba-tiba mendengar keributan di luar ruangan, yang mana hal itu ternyata adalah dari para petugas keamanan yang meminta warganya untuk segera mengevakuasi diri ke pusat karantina terdekat, dan apabila ada seseorang yang menolak, maka hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran yang nantinya akan diberikan sanksi berat bagi para pelanggarnya. Namun meski begitu, Manel tetap bergeming dan memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya. ¡Salgan de inmediato! ¡Es una orden! ¡Abran la puerta! ¡Déjalo! Esto no se abre. ¡Vámonos! Setelah
Setelah melewati 2 minggu yang cukup berat, Manel kini sudah mulai kehabisan bahan makanan dan situasi perumahan yang ditinggalkan oleh orang-orang tentu saja membuat Manel memutuskan mengelilingi kompleks tersebut. Akan tetapi, menemukan makanan bukanlah sebuah hal yang mudah karena setelah berkali-kali ia membobol rumah kosong, Manel tak menemukan apa-apa sampai suatu ketika ia malah bertemu dengan seorang nenek bernama Gabriela yang sepertinya tak ikut dalam rombongan evakuasi. No tengo nada. Dijeron que solo iban a poner a salvo a los niños, que volverían pronto. Pero a la media hora ya habían apagado el móvil. ¿Por qué no se fue con los militares? Mi cuñado es militar y me recomendó que no lo hiciera. El autobús corría más que yo. Dalam situasi yang sama itu, mereka berdua akhirnya mulai berbincang-bincang tentang keadaan yang terjadi, di mana Manel lalu mengatakan bahwa hampir seluruh rumah yang ia kunjungi tak menyimpan persediaan makanan sama sekali. Akan tetapi, untungnya Gabriela mengenal sebagian besar keluarga di kompleks itu, dan dengan bantuan informasinya, Manel pun mendapatkan beberapa persediaan makanan, sampai-sampai juga menemukan sebuah motor trail yang bisa ia gunakan untuk mobilisasi. Untuk merayakan keberhasilan yang didapatkan, mereka berdua sempat mengadakan makan malam bersama-sama dan juga menceritakan tentang keluarga masing-masing. Akan tetapi, kebersamaan itu tak bisa terus dilanjutkan karena Manel harus kembali ke rumah untuk memberi makanan kucing kesayangannya. Di tengah aktivitasnya itu, Manel secara tak sengaja mendengar radio yang dimilikinya yang mengatakan bahwa mereka memiliki sebuah kapal yang akan berangkat ke Pulau Kanari. Dan mendengar informasi itu, Manel ternyata cukup bahagia karena kondisi makanan yang terbatas serta minimnya sumber daya di sana membuat Manel harus keluar dari persembunyiannya. Namun, di sini Manel tak mau pergi sendiri karena ia juga mengajak Gabriela untuk pergi bersamanya. Walaupun pada akhirnya ia tetap harus pergi sendiri karena Gabriela ternyata sudah meninggal dunia. Setelah mengetahui hal tersebut, Manel lalu memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun, ia tiba-tiba diserang oleh seorang zombie wanita yang membuat Manel cukup kewalahan melawannya. Sampai-sampai harus menggunakan senjata untuk membunuhnya. Berhasil mengetahui kelemahan zombie itu, Manel kini sudah semakin berpengalaman. Akan tetapi, di sini ia masih cukup khawatir karena perbuatannya bisa saja menjadi sebuah dosa di kemudian hari. Setelah melewati semua itu, Manel kini bergegas mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat pertemuan. Dan dengan menemukan motor trail yang ditemukannya, Manel mulai mengendari motornya itu melewati jalan menuju tempat berkumpulnya orang-orang. Akan tetapi, di sini kita akan melihat bahwa jalan menuju dermaga ternyata sudah diblokade oleh aparat keamanan, sehingga membuat Manel akhirnya memutuskan untuk melewati jalan hutan. Ketenangan serta kesunyian yang terjadi di dalam hutan rupanya hanyalah sementara karena tiba-tiba saja suara berisik yang ditimbulkan oleh motor Manel ketika melewati jalan-jalan dalam hutan membuat para zombie yang berada di sana langsung mengejarnya dan membuat Manel harus berada dalam situasi berbahaya. Setelah tiba di dermaga, Manel berhasil mengunci zombie-zombie yang mengejarnya di luar. Akan tetapi, di sini ia sangat kaget karena semua kapal yang ada di dermaga kini telah menghilang, termasuk juga kapal yang dimiliki Manel sendiri. Melihat situasi itu, Manel tentu saja sangat panik. Akan tetapi, setelah melihat sekelilingnya, Manel ternyata menemukan satu kapal yang sudah ditinggalkan, yang mana hal itu langsung dimanfaatkan Manel untuk menaikinya.
Setelah sampai di kapal itu, Manel langsung mengecek keadaan mesin kapal itu. Kan tetapi ia sangat kecewa karena kapal itu ternyata tak bisa dinyalakan. Apalagi sesaat setelah ia mengetahui itu harus kembali dikejutkan karena dirinya melihat ada seorang bayi laki-laki yang sudah menjadi zombie. Kesialan yang dirasakan Manel ternyata tak terus-terusan terjadi karena ia masih menemukan sebuah perahu karet yang bisa digunakan untuk menuju Pulau Kanari. Kan tetapi ia harus kembali kecewa karena tiba-tiba saja perahu yang membawanya itu harus mengalami masalah mesin yang sangat serius. Di tengah kekecewaan yang terjadi, Manel tiba-tiba mendengar sebuah kapal dari kejauhan yang mana karena hal itu ia pun langsung melambaikan tangannya untuk meminta diselamatkan. Manel kini berada di sebuah kapal yang cukup besar, di mana kapal itu sendiri dinakodai oleh seorang pria Rusia yang dikenal sangat kejam pada krunya. Dan Manel dibantu oleh seorang pria bernama Victor, yang mana Victor sendiri sebenarnya adalah seorang pilot Rusia yang bisa berbahasa Spanyol. Dan kemampuan Victor berbahasa Spanyol telah menjadi jembatan komunikasi antara Manel dengan kapten kapal. Manel mengatakan bahwa ia memiliki tujuan ke Pulau Kanari karena berdasarkan informasi yang diberikan oleh kakaknya, Pulau Kanari dipenuhi oleh para tentara dan para medis yang membangun pusat perlindungan untuk menjadikan Pulau Kanari sebagai pulau teraman dari wabah zombie. Setelah mendengar semua itu, Victor lalu mengatakan bahwa saat ini kapal yang mereka tumpangi sedang mengalami kerusakan sehingga mereka pun tak bisa kemana-mana sampai kapal berhasil diperbaiki. Setelah menghadapi kejadian melelahkan di pagi hari, Manel lalu beristirahat di sebuah ruangan yang sudah disiapkan. Akan tetapi di tengah tidurnya yang nyenyak itu, Manel tiba-tiba mendengar suara teriakan dari luar kapal dan melihat ada beberapa orang yang meminta pertolongan. Akan tetapi karena merasa bahwa hal itu adalah sebuah kejadian biasa, ia pun melanjutkan tidurnya sampai pagi. Tiba di keesokan harinya, Manel disambut oleh beberapa camilan di kapal itu. Akan tetapi, ada sebuah keanehan yang disadarinya karena ia tak melihat para penyintas yang semalam ia lihat. Apalagi, ia juga melihat wajah Victor yang sedikit lebam, seakan-akan telah terjadi kekacauan di malam itu. Di tengah perbincangan itu, Manel tiba-tiba dipanggil oleh kapten kapal dan ditanyakan tentang lokasi-lokasi penting di kota Spanyol yang nantinya bisa digunakan untuk memperbaiki kapal yang sedang rusak, dan informasi itu ditutup dengan sebuah keputusan bahwa mereka akan menuju ke sebuah pembangkit listrik yang tak jauh dari dermaga. Setelah interogasi itu, Manel lalu berbicara pada Victor dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sini Victor tak mau bergeming karena apabila ia memberi informasi pada Manel, maka Victor akan sangat terancam. Víctor, dime la verdad. Somos prisioneros. Se acabó el interrogatorio. Escúchame. Sé dónde hay un helicóptero. Está en un hospital a las afueras de Pontevedra. Tak puas dengan jawaban Victor, Manel akhirnya memutuskan untuk keluar dari kapal. Akan tetapi, di saat Victor sedang mencari jalan menuju kapal kecil, ia tiba-tiba melihat dua orang penyintas yang terikat di dalam sana. Setelah berhasil melepaskan salah satu penyintas itu, ia harus dikejutkan dengan sebuah peristiwa karena penyintas yang sudah dilepaskan itu tiba-tiba ditembaki hingga mati. Dan di dalam keadaan yang mencekam itu, Victor langsung menolong Manel untuk keluar dari sana karena Manel ternyata telah menjanjikan Victor untuk membawanya ke sebuah helikopter. Они пытались бежать. Widocznie dozorca Uszykowa. Рот закрой, Гандон! Dengan perlahan, mereka semua mulai memasuki kapal penyelamat. Namun, gerak-gerik mereka ternyata sudah diketahui oleh para pasukan kapal, yang mana pada pelarian itu, Victor harus merasakan timah panas masuk ke bagian dada kirinya.
Sesampainya di pesisir pantai, Manel langsung bergegas mencari mobil untuk membawa Victor ke rumah sakit. Di mana di rumah sakit itu juga ada sebuah helikopter yang dijanjikan Manel. Akan tetapi setelah mereka sampai di rumah sakit itu, Manel harus menelan kekecewaan karena helikopter yang diceritakannya sudah tak ada di sana. Melihat kondisi Victor yang semakin mengkhawatirkan, Manel lalu membawanya ke dalam ruang operasi. Akan tetapi, di sini Manel sangat kebingungan karena peralatan untuk mengangkat peluru yang bersarang di dada Victor sulit untuk ditemukan. Apalagi di dalam rumah sakit itu juga ada beberapa zombie yang sangat kelaparan. Di tengah pencariannya itu, Manel tiba-tiba mendengar sebuah suara dari lorong udara, sehingga Manel pun mulai mencari sumber suara itu agar ia bisa meminta tolong untuk mengeluarkan peluru dari tubuh Victor. Hola, Hola, ¿dónde estáis? que hay un hombre. ¿Dónde abajo? Sí, hola, estamos en los quirófanos. Suara-suara yang dihasilkan Manel ternyata telah membuat salah satu zombie menemukannya. Yang mana hal itu diperparah dengan datangnya zombie-zombie lain yang mencoba mengincar Manel. Akibat kejaran zombie itu, Manel sempat kembali ke ruangan di mana Victor sempat ditinggalkan. Akan tetapi di sini ia sangat kaget karena Victor ternyata sudah tak ada di sana dan seorang wanita tiba-tiba datang dan menyuruh Manel untuk mengikutinya. Setelah berhasil keluar dari kejaran zombie, Manel segera meminta wanita itu untuk membantu menyelamatkan Victor. Dan karena sang wanita tak tega melihat Victor yang menderita, ia pun akhirnya membawa Victor menuju ke tempat persembunyiannya. Di mana di sana ternyata ada seorang dokter wanita dan juga 3 orang anak yang telah kehilangan orang tuanya. Setelah beberapa saat menunggu, wanita itu lalu mengatakan bahwa peluru yang bersarang sudah berhasil dikeluarkan dari tubuh Victor. Namun, karena Victor masih membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, mereka pun memutuskan untuk tinggal sementara. Di tengah proses penyembuhan itu, Manel kemudian menceritakan pada salah satu wanita bahwa ia sedang mencari helikopter untuk pergi ke Pulau Kanari. Akan tetapi semenjak ia datang ke rumah sakit itu, Manel tak pernah menemukannya. Mendengar hal itu, sang wanita tiba-tiba mengatakan bahwa di sebuah tempat di sisi lain gedung ada sebuah helikopter yang tadinya digunakan untuk mengantar obat-obatan. Namun karena penyebaran zombie itu terlalu cepat, tempat itu pun kini dikelilingi oleh zombie-zombie yang menginfeksi dokter serta tentara rasional. Setelah puas berbincang-bincang dengan wanita itu, Manel lalu naik ke atas gedung untuk mencari angin. Tetapi tanpa ia sadari, tiba-tiba saja ponselnya mendapat sebuah sinyal, di mana kesempatan langka itu langsung ia gunakan dengan melihat beberapa rekaman video yang diberikan oleh kakaknya. Di sini Balen terlihat sangat khawatir dengan keadaan Manel karena ia tak bisa menghubunginya lagi sejak para tentara datang untuk melakukan evakuasi. Namun di sini Balen sangat bersyukur karena Manel masih diberikan keselamatan di tengah kekacauan yang terjadi. Setelah mendengarkan pesan itu, Manel tiba-tiba mendengar suara tembakan yang berasal dari kelompok Taliban sebelumnya, yang mana di sana ia terlihat sedang mencari makanan. Dengan segera, Manel langsung meminta mereka semua untuk bersiap-siap menuju ke helikopter, karena apabila para Taliban berhasil menemukannya lebih dahulu, maka mereka akan kehilangan satu-satunya kendaraan yang bisa membawa mereka ke Pulau Kanari. Di tengah kepanikan serta tekanan yang terjadi, mereka semua harus melewati ruang uap yang sangat panas. Akan tetapi, sebuah hal mengejutkan kembali terjadi karena tiba-tiba saja ada seorang zombie muncul dari balik pintu dan membuat salah satu wanita tergigit tepat di tubuhnya. Melihat
hal itu, Manel mencoba menyelamatkan sang wanita. Akan tetapi, di sini sang wanita sangat sadar karena penyelamatannya hanya akan membuat semua orang menjadi mati. Maka dari itu, ia pun menyuruh mereka semua untuk meninggalkannya. Setibanya di sebuah ruangan lain, perjalanan mereka pun kembali harus terhenti karena banyaknya zombie yang berkeliaran di sana membuat mereka harus berjalan lebih perlahan. Sampai-sampai sebuah hal mengejutkan kembali terjadi karena salah satu anak yang ikut dalam perjalanan itu melihat ibunya yang sudah menjadi zombie. Kekacauan yang terjadi memaksa Manel harus bersembunyi di dalam sebuah lemari. Namun, untungnya suara tembakan yang berasal dari para pasukan Taliban telah membersihkan zombie-zombie yang ada di sana. Setelah keadaan terasa aman, Manel lalu kembali meneruskan perjalanannya untuk menuju helikopter yang ada di lapangan. Akan tetapi, di sini mereka sangat kebingungan karena para zombie terlalu banyak untuk mereka hadapi, apalagi mereka tak memiliki senjata sama sekali. Dengan sebuah troli besi, Manel lalu menyusun troli-troli itu melingkari mereka semua. Akan tetapi, sebuah hal mengejutkan kembali terjadi karena tanpa sengaja, troli itu menginjak sebuah benda yang membuat para zombie akhirnya mengejar mereka. Setelah berhasil melewati zombie-zombie itu, Victor langsung mencoba menyalakan mesin helikopter. Sementara Manel mencoba mengunci pintu pagar dan menghadang beberapa zombie yang mencoba naik. Tak lama setelah Victor berhasil menyalakan helikopternya, tiba-tiba saja para tentara Taliban itu datang dan langsung menembaki zombie yang ada di sana. Dan sang kapten yang kesal langsung menyuruh Victor untuk turun dari helikopter itu. Karena jika ia tak menuruti perintahnya, maka kapten akan menembaki mereka semua. Di tengah keadaan genting tersebut, Manel akhirnya terpaksa membuka gerbang dari sisi lainnya, yang mana hal itu membuat zombie berhasil masuk dan langsung menyerang para Taliban hingga membuatnya mati dengan seketika. Setelah melewati semua itu, Manel langsung menghubungi Balan yang ada di Pulau Kanari. Akan tetapi, di sini Balan malah melarang Manel untuk pergi ke pulau itu karena virus zombie ternyata sudah menyebar di pulau itu. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Apocalypse Z yang dirilis pada tahun 2024. Semoga film ini bisa mengisi waktu kalian ya. Dan saya dari Nomad, sign out.